Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Bagi orang-orang yang mau menaati perintah Alkitab, pertanyaannya adalah, yang mana hari pertama? Semua orang dapat menghitung sampai 7. Tapi dari mana hitungan dimulai? Bagaimana Anda tahu bahwa inilah hari ke-7 yang sebenarnya? Sang Pencipta yang membuat minggu juga merancang sebuah bulan di mana minggu itu ditempatkan. Kalender pada masa penciptaan dimulai dengan hari bulan baru, diikuti dengan 4 minggu penuh. Setiap 1 minggu terdiri dari 6 hari bekerja dan sebuah Sabat hari ke-7 untuk beristirahat. Pada mulanya Sang Pencipta telah merancang pergerakan dari matahari dan bulan untuk mengukur waktu. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, dan biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, pertemuan ibadah dan hari-hari dan tahun-tahun. 2 benda penerang yang besar telah diatur pada cakrawala untuk menguasai siang dan malam. Waktu hanya dapat diukur melalui pergerakan. Pergerakan matahari mengukur sebuah hari. Dalam 365 seperempat hari, matahari kembali ke titik relatif yang sama dengan bumi. Itulah 1 tahun matahari. Bulan 29,5 hari berputar mengukur sebuah bulanan, yang menjadi dasar dari sebuah bulan. 12/3 bulanan adalah sama panjangnya dengan 1 tahun matahari. Ada 3 jenis kalender yang menggunakan matahari dan bulan. Matahari, bulan, dan bulan matahari atau lunisolar. Kalender matahari ditentukan melalui pergerakan matahari. Kalender-kalender matahari menggunakan matahari hanya untuk mengukur panjangnya sebuah tahun, sedangkan panjangnya bulan-bulan tidak dikaitkan dengan alam. Dalam kalender matahari Gregori atau kalender Masehi, siklus mingguan berlanjut terus. Bahkan hari Kabisat setiap 4 tahun tidak mengganggu siklus mingguan yang berlanjut terus tersebut. Dalam kalender bulan, pengukuran dilakukan dan mengamati bulan. Kalender bulan didasarkan pada ketatnya siklus bulan. Bulan-bulan yang dimulai saat fajar pertama setelah konjungsi, siklusnya berlanjut tanpa penyesuaian dengan tahun matahari. Karena 12 bulanan adalah 11 hari lebih singkat dari 1 tahun matahari, maka bulanan-bulan mengambang di sepanjang musim. Selanjutnya kalender lunisolar. Bulanan-bulan disandarkan pada tahun matahari. Matahari dan bulan difungsikan bersama untuk membuat kalender lunisolar atau kalender bulan matahari. Bulanan disesuaikan dengan panjangnya tahun matahari dengan menambahkan sebuah bulan ke-13 setiap 7 kali selama 19 tahun. Siklus mingguan dimulai baru setiap bulan baru. Setiap bulanan memiliki 4 minggu penuh. Kalender yang ditetapkan pada masa penciptaan adalah bulan matahari atau lunisolar. Inilah sistem pengatur waktu yang paling akurat dan tepat. Dalam kitab suci, setiap bulanan diawali dengan perayaan sebuah hari khusus untuk beribadah, yaitu Hari Bulan Baru. Hari Bulan Baru dimulai pada fajar pertama setelah bulan baru menurut ilmu astronomi, yang juga dikenal dengan nama konjungsi. 6 hari bekerja mengikuti dan akhirnya sebuah Sabat hari ke-7 pada tanggal 8 bulan itu. Tiga minggu lagi akan mengikuti dan berakhir pada tanggal 29. Melalui pengukuran dan penghitungan menjelang tanggal 29, waktu konjungsi akan diketahui sehingga seseorang dapat menentukan apakah bulan itu terdiri dari 29 hari atau 30 hari, dan tidak akan ada bulan yang akan memiliki lebih dari 30 hari. Kalender bulan matahari yang benar sangat mudah digunakan.
Hari-hari dalam setiap minggu selalu jatuh pada tanggal yang sama setiap bulan. Setiap kali sebuah Sabat hari ke-7 ditandai dengan tanggal dalam kitab suci, maka itu akan selalu jatuh pada tanggal 8, 15, 22, dan 29 pada bulan itu. Kitab suci menyatakan bahwa bulan telah diciptakan secara khusus untuk mengukur waktu-waktu untuk beribadah. Dia menetapkan atau membuat bulan untuk menjadi penentu Moedim, waktu beribadah. Minggu penciptaan diakhiri dengan sebuah hari Sabat untuk beristirahat. Keluaran 31 menyatakan bahwa Sabat harus dikuduskan turun-temurun sepanjang generasi. Akan tetapi, hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, supaya kamu mengetahui bahwa akulah penciptamu yang menguduskan kamu. Sabat hari ke-7 telah dirancang oleh Sang Pencipta untuk menjadi tanda kesetiaan antara dirinya sendiri dengan umatnya. Si musuh, Lucifer, telah mengubah kalender sipil dan mencuri penyembahan yang ditujukan kepada Sang Pencipta. Melalui tradisi dan asumsi, Lucifer telah menyatukan dunia menggunakan kalender matahari dengan siklus mingguan yang tidak pernah putus. Kapan seseorang beribadah menunjukkan siapa yang dia sembah. Semua orang yang menggunakan kalender matahari untuk menghitung hari ibadah mereka tanpa sadar telah menyatakan kesetiaan dan penyembahan mereka kepada penyesat besar. Mereka yang rindu untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Sang Pencipta akan beribadah kepadanya pada hari yang telah Dia rancang untuk itu. Untuk menemukan hari yang tepat untuk beribadah, kalender bulan matahari atau lunisolar yang telah ditetapkan pada masa penciptaan harus digunakan. Kitab suci mengungkapkan bahwa kalender yang akan digunakan untuk beribadah sepanjang kekekalan adalah yang berdasarkan pada bulan baru. Dari satu bulan baru ke bulan baru berikutnya, dari satu hari Sabat ke hari Sabat berikutnya, semua makhluk akan datang menyembahku. Siapa yang Anda sembah? Kepada siapa Anda menyatakan kesetiaan Anda? Kalender yang Anda gunakan untuk menentukan hari ibadah menunjukkan pribadi yang Anda sembah.